menyimpulkan fakta, data, dan kata-kata ilmiah dalam teks pidato. Sekarang kalian boleh ditulis. Kita hari ini akan membahas tentang menyimpulkan fakta. Sudah selesai menulisnya? Kalau sudah selesai, kalian perhatikan ya. Ya. Hari ini kita belajar untuk menyimpulkan fakta, data, dan kata-kata ilmiah dalam teks pidato. Fakta yaitu pernyataan yang benar-benar terjadi, ya, dapat dibutuhkan dan sesuai dengan kenyataan. Nah, contohnya, jadi fakta itu adalah hal yang benar-benar terjadi. Contohnya di sini, upacara bendera diadakan setiap hari Senin. Itu adalah fakta. Ya. Karena setiap hari Senin kita sering melaksanakan upacara itu adalah rutinitas wajib, ya, yang diadakan di sekolah. Data, mau diperhatikan? Ya. Laki-laki juga ya. Data adalah informasi berupa angka, statistik, hasil penelitian atau kutipan dari sumber terpercaya yang digunakan untuk memperkuat isi pidato. Dan sini ada contohnya. Menurut penelitian Kementerian Lingkungan Hidup, lingkungan bersih dapat meningkatkan konsentrasi belajar siswa. Nah, data di sini berarti kutipan dari sumber. Nah, di sini menurut penelitian berarti emang sudah diteliti ya. Jadi itu termasuk data. Bagian yang nomor 3, kata ilmiah. Kata ilmiah itu adalah istilah yang digunakan dalam akademis atau formal. Biasanya berasal dari bidang ilmu tertentu, dari bidang ilmu biologi, kimia, lingkungan, dan lain-lain. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini. Ini adalah contohnya. Biasanya kata-kata ilmiah itu salah satu contohnya adalah kata apa? Organik. Nah, itu kata-kata ilmiah atau digunakan dalam konteks lingkungan dan pertanian. Kalian sering nggak lihat apa sih sampah organik? Nah, itu adalah kata ilmiah ya. Organik di sini adalah kata-kata ilmiah. Nah, sekarang kalian lihat di sini ada contohnya. Pengelolaan sampah organik dapat mengurangi pencernaan lingkungan. Nah, kata dari organik di sini itu termasuk kata ilmiah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Dari sini pembelajaran ini? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, mungkin kalian sudah paham bukan istilah dari kata fakta, data, dan kata ilmiah? Sudah ya? Sudah paham belum? Sudah. Baik, kalau misalkan kalian sudah paham, sekarang ibu bagi kelompok kalian. Nah, kelompoknya ada 3 kelompok ya di sini. Sekarang kalian lihat pada bagian nomor 174. Sudah dibuka bukunya? Sudah. Dari 174 ini ada teks pidato. Ibu mau kalian mencermati dulu, dipahami dulu apa isi dari teks pidato tersebut. Lalu setelah itu kalian bisa buka halaman 178-nya. Sudah dibuka? Sudah ketemu? Sudah ya. Nah, di sini kalian belajar untuk mengidentifikasi fakta, data, dan kata ilmiah dari pidato yang halaman tadi ya sebelumnya. Di sini ada fakta. Kalau misalkan kalian disuruh mengidentifikasi faktanya, kalian cari fakta apa saja yang terjadi di dalam teks pidato tersebut ya. Ada datanya dan kata ilmiahnya. Masing-masing kelompok satu buku ya. Nggak harus semuanya nulis, tapi satu buku aja perwakilan ya. Tapi kalian harus berdiskusi ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa, sekarang kalian boleh untuk berdiskusi mengerjakan yang sekarang. Sekarang kalian cermati dulu. Cermati dulu. Nah, tadi kan ibu sudah bilang kalau fakta itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi
Kalau kalian sudah selesai buat berdiskusi untuk mengisinya, sekarang ibu mau kalian buat menyebutkan atau menyebutkan analisis kalian ya. Satu kelompok satu orang. Nanti kalian bacakan apa yang kalian dapatkan dari mengidentifikasikan data terus fakta dan kata ilmiah ya. Baik, sekarang ibu minta untuk kelompok satu tolong dibacakan hasil identifikasi kalian. Silakan. Sekarang ibu mau kelompok satu untuk menyampaikan hasil identifikasi kalian. Untuk teman-teman silakan kalian simak ya, simak baik-baik. Oke, silakan kelompok satu. Dari kelompok satu apa yang mengidentifikasikan hasil kerja kelompok. Yang pertama fakta. Sampah sudah menjadi masalah yang memprihatinkan dan sampah nasional sebesar 107 dan kata ilmiahnya adalah ekosistem. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan teman-teman. Baik, nah sekarang karena kalian sudah belajar untuk mengidentifikasikan data, fakta, dan kata ilmiahnya, ibu harap kalian ketika di rumah bisa belajar ya, tidak harus di sekolah, tapi kalian baca-baca lagi dan kalian belajar untuk mencari di mana fakta dan baik, terima kasih. Semoga ini menjadi pembelajaran kita dan bermanfaat kedepannya. Terima kasih. Kalian boleh pulang, tapi sebelum pulang kalian doa dulu. Ya, berdoa dulu. Silakan siapkan doanya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim.